Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kalau hati senang bilang mantap, kalau hati senang bilang sukses, kalau hati senang bilang takbir, kalau hati senang mari kita surga. Kalau hati senang bilang mantap, kalau hati senang tepuk tangan, kalau hati senang petik jari. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya menang 130. Ramadan, marhaban ya 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 Ramadan. Jadi silakan coba untuk pasang senyum dulu, Bu. Pak. Ya, senyum ya. Nah, coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Senyum. Baik, ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, takbir. Akbar. Pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, ya, kita berkumpul di sini. Kita bersama-sama. Mungkin selama ini kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Mungkin selama ini kita jarang berkumpul, bertemu dengan saudara kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita. Pada pagi hari ini semoga agenda rilah kita dan tarhib Ramadan kita memberikan semangat buat kita bahwa sebentar lagi bulan suci Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kembali meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kemudian mudah-mudahan dengan pertemuan ini juga kita saling bersama-sama, ya, bahwa ada agenda besar yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu bulan suci Ramadan. Ikhwafillah, tentu pertama ini mudah-mudahan kegiatan outbound dan rihlah juga tarhib ya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ghazali. Ini memberikan penguatan-penguatan kita di dalam persiapan kita menghadapi Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan outbound ini sehat ya, segar, ceria, terbangun kembali komunikasi di antara kita,
ya silaturahim, karena saya lihat nih wajah-wajahnya ini hampir seluruh rumbai-rumbai pesisir ya. Rumbai-rumbai pesisir, ada yang dari Palas, ada yang dari Muara Fajar, ada yang dari Okura. Mana Okura nih? Oh iya, Pak Ketua Ranting langsung. Nah, ya. Nah, ini jadi ini mudah-mudahan terbangun seperti itu silaturahim di antara kita, dan tentu nanti ya mudah-mudahan ini masih di Sya'ban, ini diberikan keberkahan kita, dan nanti mudah-mudahan umur kita disampaikan kepada Ramadan. Nah, harapan saya tentu baik sebagai wakil wali kota Pekanbaru dan juga kader PKS, nah bagaimana nanti apa yang disampaikan Ustadz ini benar-benar kita simak agar nanti menjadi bekalan-bekalan kita di dalam kita melaksanakan ibadah Ramadan. Karena Ramadan ini sesuatu yang sangat istimewa. Ya, itu Allah katakan bagaimana agar ketika kita Ramadan itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, puasa itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu Allah katakan kita menjadi orang-orang bertakwa. Nah, maka ini disimak betul nanti ya apa yang akan disampaikan Ustadz kita, ya apa yang disampaikan Ustadz kita. Nah, ini betul-betul kita simak. Dan ini juga saya lihat banyak para mubalik IKADI ini. Nah, kalau tahun ini mubalik IKADI, mudah-mudahan tahun depan ada mubaligohnya juga Ustadz. Ya, jadi jangan sampai ustadz juga yang diminta mengisi para majelis taklim ibu-ibu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, penting juga menurut saya ke depannya disiapkan para mubaligoh kita, ya. Nah, mubalik yang nanti akan diterjunkan ya di dalam membina, mengisi santapan rohani Ramadan, harapan saya tentu jangan sampai absen. Kalau misalnya berhalangan, konfirmasi ke ketua IKADI. Mana Ustadz ketua IKADI ini? Oh, lagi di acara. Jadi konfirmasi. Sehingga apa? Sehingga segera pengurus IKADI itu mencarikan ustadz pengganti. Kalau juga tidak ada ustadz di rumbai-rumbai pesisir menggantikan, kalau saya lagi kosong bisa saya ditelepon. Nah, telepon saya kalau saya misalnya tak ada jadwal safari Ramadan gitu ya. Tak ada jadwal, biasanya saya safari Ramadan dari dari Senin malam Senin sampai malam Sabtu. Nah, itu malam Minggu dan malam Seninnya kosong gitu. Ya, kosong itu kalau saya tidak ada jadwal, ini bisa saja nanti dijadwalkan di luar safari Ramadan resmi pemerintah kota untuk mengisi masjid-masjid, musola-musola yang ada di rumbai-rumbai pesisir ini yang dijadwalkan oleh IKADI. Bisa saja insya Allah ya. Nah, jadi ini harapan saya benar-benar kita maksimalkan ya Ramadan ini sebagai sarana tarbiyah bagi kita untuk penguatan ruqyah kita, ya, penguatan ilmiah kita, juga bagaimana melalui Ramadan yang sebentar lagi kita masuk di dalamnya ini juga penyebar luasan nilai-nilai dakwah kita. Dan harapan saya setelah Ramadan masjid dan musola itu terus kita bina. Nah, jadi jangan jumpanya hanya setahun sekali ketika Ramadan. Ya, ketika setahun sekali Ramadan baru jumpa lagi, ya akhirnya pada lupa lagi sama kita. Nah, jadi harapan saya terus kita bina gitu ya. Ya, apakah ikannya majelis taklimnya sepekan sekali atau Jumatnya ya tetap kita isi dengan mengirimkan khotib-khotib kita. Demikian ikhwah fillah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya karena tidak bisa bergabung sampai akhir ini. Sebetulnya saya pengen ini. Karena ini Ustadz ini sebetulnya Bandar Kayangan ini 17 hektar ya. Kan awalnya kan di danau buatan ya. Danau buatan itu hanya 1 hektar. Ya, cuma danau buatan yang lola PD pembangunan. Nah, ini 17 hektar ini sampai sekarang ini masih di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, kenapa kok bisa terpenggalap padahal potensinya luar biasa gitu ya. Nah, karena awalnya Pak Wali sebetulnya ingin ini pihak ketiga. Ini rahasia kita aja sejarahnya. Ingin swasta yang lola, cuma swasta itu minta 34 hektar. Nah, ini kan baru ada 17 hektar. Sementara ketika ingin membebaskan daerah-daerah yang lain, masyarakat tak mau. Tak mau untuk nambah. Akhirnya sampai sekarang ini belum terkelola. Mudah-mudahan nanti kalau ada wali kota yang punya komitmen untuk membangun ini kita doakan mudah-mudahan kedepannya seperti itu gitu ya. Karena 17 hektar ini aja kalau dimaksimalkan, misalnya kita masuk tadi dari halaman depan,
Saya terpikir, kenapa Car Free Day-nya tidak di sini? Kenapa harus di Yosudarso? Iya kan? Yosudarso itu jalan, ini jangan disampaikan kepada pengurus Car Free Day ya. Ini hanya analisa saya gitu ya. Ya itu tuh jalan utama itu, urat nadi gitu ya. Kenapa misalnya tidak Car Free Day-nya di sini gitu ya? Jalan ke sini kan? Jalan lumayan, jalan dari dalam sini berapa kilo tuh? 3 kilo, ada yang ngukur berarti pakai kilometer gitu ya. 3 kilo kalau bolak-balik 6 kilo lumayan itu. Ya lumayan gitu ya. Nah, ekonomi pun tumbuh gitu ya. Ya, jadi luar biasa. Mudah-mudahan lah ke depan ya ada wali kota yang seperti itu ya. Yang mau melihat potensi yang ada kemudian dikembangkan. Nah, saya pikir ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Yang selanjutnya sebenarnya tarhib Ramadan. Tarhib ini sebenarnya semua kita sudah melakukannya di setiap tahun. Setiap tahun kita sudah melakukannya. Dulu waktu kita kecil-kecil pun orang tua kita melakukan tarhib Ramadan. Lalu apa arti tarhib Ramadan itu? Agar kita bisa melaksanakannya. Saya masih ingat waktu kecil dahulu, tatkala orang tua kita mentarhib Ramadan sampai sekarang, masih ingat sekali bekasnya di dalam hati saya. Dan masing-masing kita juga pernah kecil dahulu. Dan sekarang ini pun kita memberikan bekas pendidikan kepada anak-anak kita yang kecil-kecil ini, bahwa dulu ayah dan ibu saya melakukan tarhib Ramadan di Danau Buatan bersama-sama. Ada outboundnya, kemudian ada bagi door prize hadiahnya, kemudian ada taujihnya. Tarhib itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Apa? Tarhib itu bahasa Arab. Rahaba, rahaba itu artinya luas. Rahaba itu diberikan kata ini untuk tanah luas, tanah lapang, itu rahaba namanya. Tetapi kata-kata ini dipakai bukan untuk tanah, tetapi dipakai untuk hati, ya. Dan ini dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarhib ini dipakai untuk hati kita. Jadi tarhib ini bukan di luar, bukan di tanah, bukan di tempat-tempat lain, tetapi tarhib ini yang luas tersebut kita letakkan di dalam hati kita. Makanya dia disebut dengan kelapangan hati. Kita menerima tamu, kita lapang hati kita, itu tarhib namanya. Dan dipakai di dalam bahasa Arab tarhib ini untuk menyambut tamu, bahwa kita sahibul bait ini merasa senang dengan datangnya tamu. Kita mengucapkannya dengan kata marhaban. Bukankah tatkala si bayi lahir ada nyanyian ya marhaban, ada? Itu artinya apa? Orang tua, ayah dan ibu beserta keluarga semuanya, kalau sang anak menangis, sang keluarga semuanya apa? Merasa senang dengan kehadiran penghuni baru di tengah keluarga tersebut. Ya apa tidak? Iya. Marhaban itu artinya dia seluruh penghuni keluarga itu merasa senang, merasa lapang dadanya dengan kedatangan tamu tersebut ke seluruh surga. Sehingga tatkala angin datang dari arsy Allah itu datang bergemuruh, seluruh daun-daun surga itu seperti bertepuk, bertemu satu daun sama yang lain, sehingga bertepuk, bergemuruh. Seluruh pohon-pohon di surga itu bergemuruh. Kenapa? Karena apa? Setelah tersebut bergemuruh, akhirnya bergemuruh lagi lah suara, bukan suara sembarang suara, tetapi suara nyanyian, suara nyanyian yang sangat indah di dalam surga. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Yang kita sebutkan ini hanya kata-kata Ghazali yang di Indonesia yang susah mentakbirkannya, tetapi kita berusaha untuk mentakbirkan, menerjemahkan hadis Nabi tersebut. Setelah itu ada nyanyian yang sangat merdu, kemudian para bidadari keluar dari istana. Tamu yang sudah capek dan letih beribadah di bulan Ramadan, kalian bersiap-siap. Seperti itu Allah mengatakan kepada seluruh penghuni surga di bulan
Jadi jangan remehkan takjil yang antum buat itu, Ustaz Sony, Ustaz Andi, jangan remehkan, dan ibu-ibu jangan remehkan. Walaupun dia sebiji korma, walaupun dia 1 gelas air yang dijajah di tepi jalan, kita dengan label VKS. Sekarang kita membuat spanduk tarhib Ramadan kepada seluruh ahli Mumbai dan Mumbai pesisir. Jangan remehkan itu. Segelas air tersebut, kolak tersebut, walaupun dia segelas kecil, tetapi itulah yang memantarkan kita untuk mendapatkan seteguk air dari telaga Kautsar. Inna a'toina kal Kautsar. Kautsar itu kita dapatkan dengan apa? Dengan takjil itu. Luar biasa. Itu ada di mana? Di bulan Ramadan. Di lain Ramadan tak dapat. Di dalam bulan Ramadan ini dibuka yang tadi nama pintu surga. Kalau sebelum di bulan Sya'ban dikibas-kibas dan bersiap-siap surga tersebut, dan para bidadari bernyanyi dan melantunkan ucapan siap menerima tamu-tamunya, di bulan Ramadan seluruh pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian diikat yang namanya syaitan dan iblis. Al-Qarin yang mengikuti kita selalu, yang pendamping yang mengikuti kita selalu, yang menggoda kita tersebut diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Berkah sekali bulan itu. Lalu kok orang berbuat maksiat juga, Ustaz? Lalu orang kok berbuat maksiat juga di bulan Ramadan, qarinnya sudah diikat. Nah, ada lagi yang musuhnya hebat, yaitu apa? Yang tidak diikat. Apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini diri kita sendirilah yang mengikat. Kalau nggak sanggup mengikat hawa nafsu, berarti kita belum berpuasa. Apalagi berkahnya tamu agung ini, apalagi kebaikan tamu agung ini sangat banyak sekali. Di dalamnya ada diturunkan yang namanya Al-Quran, sekaligus diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke atas ke langit bumi yang pertama ini di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Alif ta'rif, alif lam ini ta'rif Al-Quran, semuanya utuh diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, dan diturunkan selama 23 tahun secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad SAW dari langit pertama ini, sesuai kondisi dan keadaan perjuangan sirah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam bulan Ramadan ini ada namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Ada apa lagi? Ada yang namanya setelah dibuka pintu surga, ada namanya label ataupun ijazah, sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak nampak oleh kita. Sertifikat itu bertuliskan di situ, diharamkan orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Subhanallah. Jadi tamu agung itu membawa berkah yang banyak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dan apalagi juga tamu agung ini katanya rezeki seseorang itu akan banyak di bulan Ramadan. Subhanallah. Padahal di bulan Ramadan kita makin banyak mengeluarkan infak. Katanya di bulan, tengoklah, buktikan saja nanti apakah benar hadis Nabi tersebut. Di bulan Ramadan ini katanya rezeki kita lebih banyak. Nabi pun pernah bersabda, "Mana kusamalun min sadaqah." Tidak akan pernah berkurang harta seseorang apabila dia keluarkan untuk zakat dan sedekah. Dia kurangkan 5, Allah tambah lagi 50. Dia keluarkan 50, Allah tambahkan lagi 500. Sadar atau tidak sadar kita, seperti itulah hakikat kenyataannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW lebih dermawan lagi. Dia seperti biasanya dermawan, seperti angin sepoi-sepoi, Nabi kita Muhammad dermawannya. Tetapi di bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi. Kita pun demikian, jangan bakhil, jangan pelit kita dengan tamu agung kita ini, dengan tenaga, persiapan iftar, kemudian amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan mengajak anak kita untuk bergembira, membersihkan rumah, merapikan rumah kita. Kenapa? Karena ada tamu yang datang. Menyiapkan tempat sholat. Kalau seandainya tidak sempat sholat di masjid, ibu-ibu sediakan tempat sholat berjamaah, biar bapaknya nanti kalau datang bisa melakukan sholatnya di rumah. Karena pada zaman Nabi, dia hanya beberapa saat saja sholat di masjid, tetapi berikutnya dia juga sholat tarawih di rumah bersama dengan keluarganya. Oleh karena itu, dibolehkan juga kita melakukan itu. Siapkan ini tempat sholat. Ya silakan Ustaz Alimu. Ini tempat sholat, bersih, rapi-rapi. Kalau perlu kita hias rumah kita. Saya ingat sekali bagaimana tarhib yang kami lakukan di Bengkalis sampai sekarang. Sampai sekarang itu dilakukan dan menggembirakan. Di penghujung Sya'ban ada namanya lomba lampu colok. Lampu apa namanya?
yang dibuat dari bambu ataupun dari kaleng-kaleng begitu. Nah, nanti dia dilombakan di bulan Ramadan siapa yang paling meriah. Yang paling meriah lampu coloknya, nah nanti mendapat hadiah. Kami di Bengkalis itu mengerjakannya selama di bulan Sya'ban sampai berdarah-darah tangan ini menggunting seng. Kenapa? Kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi itu sangat membekas sekali. Bulan Ramadan sangat mulia di hati kita. Dia bagaikan tamu agung yang datang kepada kita. Itulah kalimat tarhib. Tarhib artinya bukan di tempat, tetapi ya di mana? Di hati kita. Siapkah kita ini melapangkan dada hati kita untuk menerima bulan Ramadan? Siap kader-kader dan simpatisan PKS yang di Rumbai? Siap mengajak anak kita, anak-anak kita masih kecil ini senang dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Nah, ini dia yang berat. Ini yang berat. Kalau yang belum sempat pandai berpuasa, kita ajarkan sikit-sikit. Karena apa? Lapar, haus, dahaga. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi tamu agung, ya, mudah sekali analogi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Jadikan yang datang ini bagai tamu agung di tengah rumah tangga kita, sehingga kita siap-siap. Uang kita udah kita siapkan, rezeki kita udah kita siapkan, sedekah kita sudah kita siapkan, zakat fitri kita sudah kita siapkan. Ini dia untuk di bulan Ramadan. Kalau yang belum membuat sirkulasi keuangannya di bulan Ramadan, mulailah di bulan Ramadan ini. Tidak apa-apa. Artinya dipercepat juga nggak apa-apa. Yang bagus itu dipercepat. Biasanya mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban misalnya. Misalnya di bulan Sya'ban, ya. Ya berarti ditunda ke bulan Ramadan, tidak apa-apa. Atau kalau seandainya di bulan Syawal, dipercepat di bulan Ramadan. Apa itu Ustaz? Zakat kita. Karena yang namanya zakat itu kan wajib fardu setelah sholat. Zakat apabila kita lakukannya di bulan Ramadan dikali lipatkan sebanyak 70 kali lipat. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Dan dengan demikian kita lebih sakha, kita lebih dermawan di bulan Ramadan. Kita perbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Satu lagi terakhir, tolong manfaatkan bulan Ramadan kita ini. Kita menyambutnya dengan senang hati. Saudara kita di tempat lain, Rohingya masih terombang-ambing di kapal mungkin. Saudara kita di Palestina masih tegang kayak mau perang. Saudara kita yang berada di Mesir, setiap rumah, jangankan gembira, setiap rumah itu antara empat. Satu qatil syahid, atau qatil syahid artinya apa? Dari keluarga ikhwah dan saudara kita sesama kaum muslimin di Mesir sana itu, setelah kejadian Raba'ah Hadawiyah, ada yang syahid sampai sekarang. Ada terus menerus walaupun tidak dipublikasikan. Syahid, terbunuh, atau jarih, dia terluka, patah kakinya, patah tangannya, putus tangannya sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas yang lain. Syahid, jarih, mutaradan dakhilian. Yang ketiga, dia buron di dalam negeri. Dia belum sempat keluar negeri tapi buron di dalam negeri. Atau dia buron ke luar negeri, dikejar-kejar di luar negeri. Bisakah perasaan tenang ada pada saudara kita tersebut? Bisa apa tidak? Oleh karena itu, posisi kita masih tenang di dalam kondisi aman, tenang kita di Rumbai dan Rumbai pesisir. Apapun musibah, cobaan, ibtila yang ada kepada kita, tidak boleh mengurangi rasa syukur dan rasa empati dan simpati kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Tak bisa untuk menterhib Ramadan ini dengan selayaknya yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita harus berempati, harus ingat, doakan mereka agar mereka di Ramadan yang akan datang mendapat peluang yang sama seperti kita di Indonesia. Apakah kita akan terus-menerus seperti ini? Belum tentu ya ikhwah, belum tentu ibu-ibu. Mungkin sekarang seperti kan kondisi keaman, tentram, akan datang mungkin meluap aja air sungai, ada danau buatan ini nggak tahu kita, keluar aja apa yang di dalamnya nggak tahu kita. Oleh karena itu selagi kita masih bisa, iltanim khamsan qabla khamsin, sebelum datang yang 5, pergunakanlah yang 5 itu. Salah satunya timing waktu kita sekarang ini masih muda, masih mempunyai biaya, masih sehat, masih kuat, dan masih segalanya. Mari kita pergunakan untuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat fillah rahmatullah, saya mengucapkan hani'an lakum, selamat bagi kita semuanya, dan mari kita sambut bulan yang mulia ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang senang,
mengajak sanak famili dan keluarga kita juga demikian, mengadakan agenda secara khusus untuk keluarga, bersih-bersihan, kegembiraan, yang mana dengan agenda tersebut anak kita itu terpatri di dalam dadanya bahwa Hayanda dan Ibunda mengajarkan aku untuk senang dan gembira tak kalah datangnya bulan Ramadan. Terima kasih kepada DPC Rumbai dan Rumbai Pesisir yang telah mengundang kami dan mengadakan acara yang bagus ini. Apalagi kita tadi dibuat bergoyang-goyang dengan Ustadz siapa? Yusri Adi dan melompat-lompat maju kiri kanan. Menjadi jundi yang patuh dan taat begitu ya kepada beliau dan mengajarkan yang baik kepada kita. Demikian saya ucapkan selamat. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan kami selama ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.